Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tak selamanya putih itu bagus dan tak selamanya pula hitam itu buruk. Kain kapan yang putih dan bersih, tapi dia sangat menakutkan. Sebaliknya, bangunan Ka'bah yang hitam, tapi dia sangat elok dan bersahaja. Pandangan ini kadang menipu. Maka hati yang dititipkan oleh Allah sebagai panca indera yang dapat merenungi sekaligus menyikapi apa bekal dan bagaimana perbuatan kita menghadapi hari esok, bukan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pendengar sekaligus penonton yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini seperti kita masuk ke dalam sebuah toko. Kita berjalan ke sana, kita berjalan ke sini, mengambil apa yang kita lihat, menyentuh apa yang kita rasa enak untuk kita sentuh dan ingin kita bawa pulang. Mau berlama-lama di toko itu silahkan, tapi ingat, di ujung toko yang kita masuki tersebut ada kasir yang menunggu Anda, dan Anda harus siap membayar semua apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda ambil di dalamnya. Pendengar sekaligus penonton yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nasunyamun, manusia itu tertidur sampai dia masuk ke dalam alam barzah, al-hakumut takasur hatta zultumul makobir. Baru dia sadar bahwa selama hidup di dunia, dunia hanyalah angan-angan, dunia hanyalah permainan, dunia hanyalah sendau gurau. Na'udzubillahi min zalik. Begitu banyak manusia, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah ulur dia, wa umli lahum. Allah berikan dia pangkat, kedudukan. Allah lalaikan dia dari mengingat Allah. Allah lalaikan dia dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia merasa sampai pada puncak kejayaan dan kekuasaan, tapi saat dia merasa sampai pada puncak apa yang dia inginkan, kullu nafsin za'iqatul maut, takdir Allah telah tetap pada dirinya. Maka pada hari itu di alam barzah dia dibentak oleh mungkar nangkir. Barulah dia sadar bahwa dia selama ini tertidur dalam mimpi dan angan-angan. Wa umli lahum, kami beri dia permainan. Na'udzubillahi min zalim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang ada kepercayaan terhadap kami, terhadap para malaikat, terhadap perkataan para rasul dan nabi terdahulu, terhadap kitab-kitab yang telah kami turunkan, kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan kepada hari akhir, hendaknya kalian memperhatikan apa bekal yang sudah kalian lakukan dan kalian persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan baik. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sekecil-kecil perbuatan baik adalah menyingkirkan sebuah duri yang berada di pinggir jalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Banyak orang terkecoh dengan perbuatan jelek, perbuatan buruk walaupun yang kecil. Dia menganggap ini tidak akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kesalahan. Pendengar dan penonton yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah kematian, kata Umar bin Khattab, sebagai pelajaran bagi kita. Bayangkan raja di atas raja, ketika Allah ambil nyawanya, terkubur di bawah tanah yang diinjak-injak manusia. Adakah manusia yang berjalan di depan kuburan itu sambil memberikan hormat, sambil memberikan sanjungan, layaknya beliau semasa hidup menjadi raja yang sangat berkuasa? Tidak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Cukuplah kematian menjadi pelajaran, tamparan yang sangat keras bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Cukuplah kematian sebagai pelajaran.
Tak pernah ada seorang perwira perang ketika mati, orang dan prajuritnya melintasi makam beliau, memberikan hormat, salam, berbaris, tidak pernah. Kita muliakan ruh yang dititipkan Allah ke dalam jasad yang akan jadi bangkai ini. Maka orang yang cerdas menjadikan kematian sebagai pelajaran terbaik. Orang yang cerdas menjadikan kematian sebagai motivasi untuk mendapatkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar sekaligus penonton yang insyaAllah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak hal-hal ghaib yang wajib kita imani mengenai siksa kubur, bagaimana proses di yaumil mahsyar. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang merasakan hari kiamat, dari makhluk yang pertama diciptakan sampai yang makhluk terakhir Allah ciptakan, dari segala bangsa makhluk yang bernyawa sampai segala makhluk yang tak bernyawa, Allah hadirkan sebagai sebuah kebesaran. Maliki yaumiddin. Pada hari itu hanya Allah lah penguasa, raja di atas raja. Pendengar sekaligus penonton yang dirahmati dan insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Seorang panglima perang, seorang pemimpin berlindung di balik benteng bangunan yang kokoh tinggi lagi perkasa, maka dia takkan bisa mengelak sedikit pun dari kematian. Karena kematian tak mengenal siapa jabatannya, tak mengenal berapa banyak hartanya. Kematian tak mengenal suku dan rasnya. Bahwa kematian itu akan datang pada setiap yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka pada saat-saat Allah masih menitipkan ruh, akal serta hati, inna syam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, hati kita, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang remeh di dunia ini, tak ada yang ringan di dunia ini. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita yang berakhlak tidak baik hanya dengan menyelamatkan makhluk Allah, seekor hewan yang bernama anjing, mendapatkan ganjaran kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seorang yang taat beribadah, dekat dengan Allah, hanya dengan menyiksa seekor kucing, mendapatkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Ada mereka yang mengumpulkan harta tanpa lupa untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir, sampai kuburannya menyadarkan mereka. Ada mereka yang berebut dengan cara yang tidak diridai Allah, cara yang diharamkan oleh agama, merebut kekuasaan, meraih kekuasaan dan jabatan, tidak peduli halal dan haram. Maka sampai pada saatnya amanah itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia sadar. Ana sunyamun, manusia itu semuanya tidur sampai dia sadar dari tidurnya saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan setiap apa yang diperbuatnya. Pendengar sekaligus penonton yang dirahmati, insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan terbaik, jadikan kematian sebagai pelajaran, sebagai motivasi, keteladanan diri kita, agar kehidupan kita lebih berwarna, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, segala aktivitas kita aktivitas yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, tidak lupa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisih dan seleksi terhadap rezeki dan karunia yang kita dapatkan. Jadikan rezeki yang kita ambil rezeki dari cara yang baik, cara yang diridhai Allah, dan dari jalan yang halal. InsyaAllah kematian merupakan pelajaran terbaik dan penyemangat
motivasi seorang yang beriman kepada Allah untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas, yang lebih smart, bisa menyikapi dunia ini hanya sementara permainan hiburan untuk menunggu datangnya alam yang abadi. Semoga dengan kita merenungi apa yang kita sampaikan saat ini membuat kita lebih dekat, lebih cerdas, lebih gesit, dan lebih bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.